bayangkan sejenak apa jadinya jika kalian mampu memilih sendiri jalan untuk meraih kebebasan finansial tanpa terikat pada rutinitas yang melelahkan. Hari ini saya akan membagikan 4 cara teruji yang hampir dipakai oleh setiap orang di seluruh dunia untuk menghasilkan uang. Setiap cara memiliki kekhasan dan peluangnya masing-masing, dan kalian pun bisa menyesuaikannya dengan bakat serta visi hidup kalian. Cara pertama adalah menghasilkan uang lewat bekerja. Pada dasarnya, bekerja adalah pertukaran waktu dengan imbalan finansial. Baik kalian berstatus karyawan di sebuah perusahaan maupun wira swasta yang mandiri, intinya sama. Waktu kalian adalah komoditas yang bernilai. Bahkan para profesional dengan penghasilan tinggi, dokter, pengacara, insinyur, sebenarnya tetap menjual waktu dan keahlian mereka. Sebagai pekerja, terdapat 2 strategi untuk meningkatkan pendapatan. Pertama, menambah jam kerja. Kedua, mengembangkan keterampilan agar nilai kalian semakin tinggi. Misalnya Andi yang kembali menempuh pendidikan pasca sarjana sehingga kini bisa memimpin tim atau mengelola proyek besar. Dengan keahlian baru itu, ia tidak sekedar bekerja lebih lama, tetapi memperoleh bayaran yang jauh lebih besar. Cara kedua adalah menghasilkan uang lewat menjual. Menjual bukan sekedar transaksi barang. Ini seni meyakinkan orang lain bahwa produk atau jasa yang kalian tawarkan memiliki nilai tambah yang pantas. Disinilah peran closer, copywriter, atau pemasar digital menjadi krusial. Berbeda dengan bekerja di mana jam terbuang sia-sia apabila tidak produktif. Dalam penjualan, hasil seringkali tidak sebanding dengan waktu yang kalian habiskan. Ada 3 elemen penting dalam menjual yang efektif. Yang pertama, kemampuan closing. Seberapa piawai kalian meyakinkan prospek hingga melakukan transaksi. Yang kedua, besar komisi. Semakin tinggi presentasi komisi, semakin besar pula potensi pendapatan. Dan yang terakhir, harga produk atau jasa. Setiap transaksi bernilai besar, sehingga jumlah transaksi yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Ketika kalian menguasai ketiga faktor ini, bukan hal mustahil untuk meraup ratusan juta rupiah hanya dalam hitungan puluhan menit. Inilah kekuatan strategi berjualan, memperoleh pendapatan signifikan tanpa harus mengorbankan waktu puluhan jam. Cara ketiga adalah menghasilkan uang melalui kepemilikan aset. Ketika kalian memiliki aset yang secara konsisten menciptakan arus pendapatan, maka uang akan bekerja untuk kalian, bukan sebaliknya. Contoh paling umum adalah properti sewaan. Dengan memiliki rumah, apartemen, kos-kosan, atau ruko yang kalian sewakan, setiap bulan kalian menerima pembayaran sewa yang menghadirkan pemasukan pasif. Semakin banyak unit yang kalian miliki, semakin besar pula potensi aliran kas masuk. Namun bukan hanya real estate yang bisa diandalkan. Jika kalian mendirikan dan menjalankan sebuah usaha, laba bersihnya menjadi sumber penghasilan. Berbeda dengan pendapatan karyawan, uang yang diperoleh dari bisnis disebut keuntungan. Laporan laba rugi mencatat semua pendapatan dan biaya. Dan ketika kalian mampu memimpin serta membangun tim yang solid, keuntungan itu otomatis akan mengalir ke kantong kalian. Cara keempat adalah menghasilkan uang dari pinjaman dan investasi. Selain bekerja, menjual, dan memiliki aset, ada satu cara lagi yang kerap diabaikan: meminjamkan uang. Dengan menjadikan modal kalian sebagai pinjaman untuk pihak lain, baik melalui instrumen bank, ekuitas swasta, modal ventura, maupun investasi peer-to-peer, kalian dapat memetik bunga sebagai imbalan hasil.
Berbeda dengan gaji atau fee konsultasi yang tergantung pada waktu dan tenaga, pendapatan bunga terus berjalan sepanjang tenor pinjaman. Bank-bank dan lembaga keuangan besar telah mempraktikkan prinsip ini selama berabad-abad. Namun kini, dengan platform investasi online, siapapun dapat berperan sebagai kreditor, memberikan pinjaman kepada usaha kecil ataupun investor startup, dan menuai bunga yang mendatangkan keuntungan. Keempat syarat di atas, bekerja, menjual, memiliki aset, serta memberi pinjaman, merupakan pilar dasar penciptaan kekayaan. Bagi kalian yang memulai dari nol, strategi efisien adalah menjalani transformasi secara bertahap. Fokuskan upaya meningkatkan keterampilan sehingga nilai kalian di pasar semakin tinggi. Setelah menguasai seni closing dan pemasaran, pendapatan kalian tidak lagi terikat pada jumlah jam kerja. Gunakan sebagian keuntungan untuk membeli atau mengembangkan aset, mulai dari properti hingga perusahaan yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Ketika kalian telah mengumpulkan modal yang cukup, alokasikan sebagian untuk meminjamkan kepada orang lain. Dengan demikian, bunga atas pinjaman itu menjadi sumber pendapatan tambahan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kekayaan tidak lagi menjadi mitos yang sulit dicapai. Kunci utamanya adalah kesinambungan dan pengalokasian pendapatan. Bekerja keras di tahap awal, bertransaksi ke aliran penghasilan tanpa batas waktu, lalu membiarkan uang kalian tumbuh dan berkembang melalui aset dan investasi. Setiap tahapan saling mendukung, membimbing kalian menuju kebebasan finansial yang sejati. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Sebagai rangkuman, terdapat 4 pilar utama untuk membangun aliran pendapatan dan menciptakan kekayaan. Pertama, bekerja, menukar waktu dan keahlian kalian dengan imbalan finansial. Tingkatkan keterampilan untuk menambah nilai dan pendapatan. Kedua, menjual, menguasai seni meyakinkan orang lain sehingga kalian dapat meraih komisi signifikan, terutama dengan fokus pada produk atau jasa bernilai tinggi. Ketiga, memiliki aset. Kepemilikan properti sewaan atau bisnis yang dikelola dengan baik akan menghasilkan arus kas pasif berupa pendapatan sewa atau laba usaha. Dan yang terakhir adalah memberi pinjaman, menyalurkan modal melalui instrumen keuangan, baik bank, ekuitas swasta, modal ventura, peer-to-peer lending, untuk menuai bunga sebagai imbal hasil. Strategi terunggul adalah menjalani transformasi bertahap. Mula-mula sebagai pekerja, kemudian menjadi penjual ulung, berkembang menjadi pemilik aset, dan akhirnya berperan sebagai kreditur. Dengan alokasi pendapatan yang bijak, dari produktivitas dan penjualan, hingga investasi aset dan pemberian pinjaman, kalian akan bergerak semakin dekat menuju kebebasan finansial yang berkelanjutan. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan
level hidup kalian. See you soon, Bijakers.